Darah anak domba Yeshua, darah anak domba Yeshua, darah anak domba Yeshua menutup bungkus tubuh, jiwa dan rohku, menutup bungkus seluruh keluargaku. Menutup bungkus semua mempelai Yeshua, 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 Yeshua. Kuasamu ajaib, kuasamu menyembuhkan, kuasamu dahsyat, kuasamu menyelamatkan. Yeshua berkuasa dalam hidup sampai akhir, bersamamu di Syamaim sampai Yerusalem baru janjimu. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonis Somasia di sabatmu yang indah ini. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Somasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonis Somasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, Shabbat Salut buat kita semua mempelai Adonis Somasia. Ya, selamat datang Pak Dery ya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya, luar biasa. Kita sudah memasuki minggu baru ya di bulan Juni di sabat pertama. Saya akan menyampaikan visi misi hierarkis Samaim dan juga latar belakang pelayanan dari YYRH Ministry. Saya selalu menyampaikan visi misi dari pelayanan kita YYRH Ministry. Kita memiliki visi adalah siap untuk diangkat hidup-hidup masuk ke surga, ke Samaim. Ya, itulah visi kita.
artinya kita tidak mengalami kematian. Banyak orang berpikir diangkat hidup-hidup ke Samaim itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, ya. Banyak yang saya dengar seperti itu. Tetapi inilah yang dibukakan kepada kita, ya, bahwasanya kita ini nanti akan diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Artinya apa? Artinya kita mengalahkan kematian, ya. Di dunia ini tidak ada manusia siapapun yang bisa mengalahkan kematian, ya. Ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai-mempelai Adonisomasiya maupun yang mendengarkannya. Karena apa? Karena mengalahkan kematian berarti kita mengalahkan dosa, ya. Artinya yang bisa mengalahkan kematian hanya melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, tidak bisa kita mengalahkan kematian hanya dengan ucapan saja, tidak bisa, ya. Tetapi harus menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya Adonai Yeshua mengatakan, jikalau engkau dalam aku dalam engkau, dan kita di dalam Bapa Yahweh, maka kita adalah ehad. Kita adalah satu. Kalau kita sudah satu dengan YYRH, ehad, artinya apa? Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan kita, termasuk kuasa kematian. Ini yang harus kita pahami, ya. Itulah visi kita. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat itu di Samaim, di surga Yerusalem baru. Ya, karena apa? Karena dari sanalah pelayanan kita ini berasal. Ya, jadi artinya kita ini diutus, ya. Jadi bukan sekedar hanya untuk memanggil nama Bapa Yahweh, Yeshua, Ruach HaKodes, tidak, ya. Tetapi kita diutus dari sana dan perjalanannya cukup cepat, ya, sangat-sangat cepat. Kita baru memasuki 1 tahun lebih, ya, dalam pelayanan YHRA ini, ya. Tetapi rahasia-rahasia Samaim luar biasa disingkapkan kepada saya, ya. Tetapi meskipun begitu, ya, banyak orang tidak percaya, ya. Bagi saya tidak ada masalah, ya. Karena apa? Karena saya hanya disuruh, saya hanya diutus, ya. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Ehad. Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, ya. Bukan manusia, bukan saya, ya. Saya hanya gembala cabang, ya. Saya hanya orang yang diminta oleh Adonai Yeshua HaMashiach untuk berteriak, ya, membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangannya. Itu yang disampaikan kepada saya 2 kali, ya, dengan penglihatan yang sama. Artinya apa? Berteriak itu artinya memperingatkan, ya. Sekali lagi saya sampaikan, berteriak artinya memperingatkan. Dulu saya tidak mengerti kenapa saya harus berteriak untuk memperingatkan penyembah-penyembah Bapa Yahweh, ya, khususnya mempelai-mempelai kudusnya. Karena ternyata setelah kita lalui, ya, 1 tahun lebih ini, baru kita mengerti, baru saya mengerti kenapa saya disuruh berteriak. Ya, ternyata banyak mempelai-mempelai Adonai Yeshua ini sedang tertidur, ya. Mereka istilahnya dininabobokan, ya, dengan dafar-dafar Elohim yang tidak pernah dilakukan, hanya sekedar diucapkan. Ini yang selalu saya sampaikan, ya. Nanti kita akan melihat kenapa mempelainya itu pada tertidur. Karena apa? Karena kalau kita tidak bangun, kita tidak menyambut kedatangan Adonai Yeshua, maka tidak mungkin kita di rapture, ya. Ini yang harus kita pahami. Itulah visi kita. Lalu kita memiliki misi ready to rapture, siap untuk rapture, siap untuk diangkat ke Samaim hidup-hidup. Itulah visi dan misi pelayanan kita YRH Ministry. Lalu kita lihat hierarki Samaim, ya. Di Samaim itu
tempat yang tertinggi adalah tahta kudus Elohim. Di tahta itu duduk Yeharehad dan mempelai Hamasya. Ya, di tahta Elohim itu duduk Yeharehad dan mempelai Hamasya. Dan saat ini belum ada mempelai Hamasya yang duduk di tahta Elohim. Karena mempelainya akan dijemput di zaman akhir ini pada saat rapture. Ya, jadi nabi dan rasul itu bukan mempelai Hamasya. Ya, makanya saya pernah mengatakan kita di atas nabi dan rasul. Ya, saya berbicara seperti itu langsung banyak yang alergi ya. Langsung kasih komentar yang tidak jelas ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal ya, ada metrai, perjamuan, urapan kudus, Holy Family, keluarga kudus, dan juga hidup di Samai. Metra itu bicara baptisan Roh Kudus. Ya. Artinya begini, orang yang namanya dicatat di dalam kitab kehidupan itu adalah orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Dulu kita tidak mengerti apa arti dibaptis Roh Kudus. Dulu kita berpikir ketika pencurahan Roh Kudus berarti kita sudah dimetraikan oleh Roh Kudus atau berbahasa roh. Bukan ya. Tidak ada seperti itu di dalam firman ya. Makanya saya diperlihatkan ya. Artinya begini, saya dulu sempat bingung juga ya. Kita harus melakukan baptisan apa? Ya. Ada penyembah PHB, ada yang mengatakan baptisan pembaharuan, ada yang mengatakan baptisan peneguhan, ada yang mengatakan baptisan-baptisan yang lain, dan kita pentahiran ya. Pentahiran inilah yang dibukakan kepada saya. Karena ketika saya ke Israel, dulu saya hampir tiap bulan ke Israel, dari tahun 2008 sampai 2012, ya, saya selalu melakukan yang namanya pentahiran, ya, 7 kali dicelup di Sungai Yordan, sebelum saya melakukan baptisan kepada orang-orang yang mau dibaptis. Ya, bahkan saya membaptis bangsa-bangsa lain, selain dari bangsa Indonesia. Setiap saya melakukan pentahiran, ada yang melihat, ada yang punya karunia penglihatan. Mereka mengatakan, saya dikelilingi malaikat, saya dijaga 2 malaikat besar, saya berjubah berkilau-kilau, dan terakhir di atas kepala saya ada burung merpati. Itu yang diperlihatkan kepada saya. Tetapi melalui orang-orang yang melihat ya. Artinya saya diberitahu ya. Jadi ketika saya pentahiran, salah satu anggota rombongan saya itu memfoto saya, dan ada burung merpati di atas kepala saya, dan itu disaksikan oleh lebih dari 10 orang. Ya, sampai mereka mengatakan, Pak Pendeta, Bapak tadi pentahiran, Bapak difoto, ada burung merpati di atas kepala Bapak. Ya, dan itu baru diingatkan kemarin ya, bulan Februari kemarin. Saya sempat lupa, saya hanya ingatnya waktu itu saya dikelilingi malaikat yang disampaikan oleh orang-orang pada saat itu. Saya hanya ingat itu waktu itu. Saya tidak ingat burung merpati, karena saya juga waktu itu tidak mau membuat kesaksian ya mengenai pentahiran ada burung merpati di atas kepala saya, karena pada saat itu saya belum mengenal nama Yahweh Yeshua. Artinya saya pasti akan diketawai ya, masa pentahiran ada burung merpati. Itu awalnya ya. Tetapi kemarin itu ya, sekitar Februari, saya diberitahu mengenai apa yang sudah saya lakukan, dan saya diperlihatkan, oh ternyata memang dulu saya ada burung merpati di atas kepala saya, dan saya diperlihatkan Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Di situ dikatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, kalau aku tidak mengenal dia ya, maksudnya Yohanes Pembaptis tidak mengenal Adonai Yeshua Mashiach, tetapi dia mengatakan, dia berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat ada Roh Kudus, yaitu burung merpati di atas kepala seseorang, maka dialah yang diberi kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus.
Ya, itu firman yang disampaikan kepada saya ya. Jadi artinya itulah orang yang bisa memeteraikan namanya dalam kitab kehidupan, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus hanya 1 kali selama-lamanya. Kalau baptisan air bisa berkali-kali, bisa puluhan kali, bisa ratusan kali, tetapi belum tentu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, karena apa? Karena untuk dimeteraikan harus melalui Roh Kudus. Makanya kemarin saya mendengar ada khotbah ya dari seseorang motivator Amerika. Dia mengatakan bahwasanya orang yang di rapture adalah orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia bilang jangan engkau bermimpi engkau bisa di rapture. Tidak mungkin. Cuma mereka tidak tahu ya siapa yang bisa membaptis dengan Roh Kudus. Ya, banyak orang mengatakan Adonisua. Betul, Adonisua pada saat itu dia masih di dunia. Ada Roh Kudus di atas kepalanya. Ya. Tetapi sekarang siapa yang ada Roh Kudus, yang ada burung merpati di atas kepalanya? Dan itu diingatkan kepada saya ya. Jadi bukan saya ya. Jadi kemarin ya ada yang menyindir ya, bahkan saya kasihan ya. Yang menyindir saya ini justru bekas anggota kita di YYRH Ministry. Dia bilang begini, oh Pak Henry itu menyamakan dirinya seperti Adonai Yeshua Hamashiach. Ada burung merpati di atas kepalanya. Ya, saya bilang saya tidak pernah mengklaim ya, mengatakan saya itu sama dengan Adonai Yeshua Hamashiach, tidak pernah. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau engkau mendengar apa yang saya ucapkan, saya tidak pernah ya, tetapi engkau harus berhati-hati ya. Karena ketika engkau menghina orang yang diutus, itu susah ya, susah diampuni. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan ketika kita merayakan pencurahan Roh Kudus ya, tanggal 4 Juni kemarin. Ya, jadi kita tidak mengenal yang namanya Shavuot ya. Shavuot itu bukan Roh Kudus. Shavuot itu Torah atau 2 loh batu sebenarnya. Karena Torah itu baru dibuat di hari keempat sampai hari ke-9. Mose yang mencatat sabda dari Bapa Yahweh dicatat, itulah yang disebut dengan Torah, makanya 5 kitab Musa. Lalu di hari ke-50 atau 40 hari 40 malam setelah Mose di puncak Gunung Sinai, baru disitulah dia menerima 2 loh batu ya. Jadi Shavuot itu sebenarnya bicara 2 loh batu ya, tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus ya. Seperti yang saya sampaikan ya, Roh Kudus itu hanya ada ketika Adonai Yeshua Hamashiach naik ke surga ya. Sekali lagi saya sampaikan, ketika Adonai Yeshua Hamashiach naik ke Samaim, dia mengatakan aku mengutus roh kebenaran kepada kamu ya. Jadi kalau engkau tidak percaya Adonai Yeshua Hamashiach, bagaimana mungkin engkau bisa menerima Roh Kudus ya. Seperti yang saya sampaikan, penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang lain itu tidak pernah mengucapkan penggenapan apa yang dilakukan oleh Adonai Yeshua Hamashiach. Karena saya sudah mengalaminya, kami sudah mengalaminya ya. Selalu mengucapkan Happy Pesach tanpa ada Adonai Yeshua Hamashiach-nya. Dan kebangkitannya pun tidak pernah diucapkan. Ya, buah sulung selalu mengatakan buah sulung selamat Yom Habikurim. Tidak ada kebangkitan Adonai Yeshua Hamashiach. Bahkan buah sulungnya berubah-ubah. Ya. Tetapi yang lucunya ya, saya selalu menerima ya semacam WA ya dari penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang lain. Ya. Jadi setiap buah sulung itu mereka mengatakan selamat hari raya buah sulung, selamat kebangkitan Adonai Yeshua Hamashiach. Padahal tanggalnya itu sudah tanggal 20 April. Adonai Yeshua Hamashiach mati pada 14 Nisan atau 12 April. Masa dia bangkit 8 hari kemudian? Ya.
Itu artinya apa? Mereka tidak mengakui Adonai Yeshua HaMashiach sudah menggenapi. Begitu juga tidak pernah yang namanya penyembah Bapa Yahweh merayakan atau mengucapkan selamat kenaikan Adonai Yeshua HaMashiach ke Samaim. Tidak pernah ada. Bagaimana mungkin engkau bisa di rapture? Ya, Torah itu bukan perintah untuk bisa masuk ke Samaim dengan cara rapture, bukan ya. Hati-hati ya. Artinya engkau sama dengan menghujat Roh Kudus sebenarnya. Ya, cuma engkau tidak mengakuinya. Dan engkau marah-marah kalau kita bilang begitu. Silahkan tanya ya. Makanya maksud saya begini ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua HaMashiach, nanti kita akan lihat cara menguji roh ya. Karena apa? Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan engkau bisa menguji roh Kudus ya? Karena apa? Karena di dalam kehidupanmu tidak ada Roh Kudus. Karena engkau tidak pernah mengakui Adonai Yeshua HaMashiach itu naik ke Samaim. Engkau tidak pernah mengakui dia bangkit setelah 3 hari 3 malam dikubur. Ya, selalu berubah-ubah kebangkitannya. Berarti engkau tidak mengakui dia sudah menggenapi. Artinya Torah itu kalau engkau merayakan di Imamat 23, ya, itu berarti belum digenapi. Ya, karena memang buah sulung itu selalu berubah-ubah. Karena itu bicara hasil pertama dari usaha dari Bani Israel. Tidak ada hubungannya dengan kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya setiap tahun berubah-ubah, seperti panen. Tiap tahun panen pasti berubah-ubah. Ya beda-beda seminggu, beda 2 minggu, itu pasti berubah. Tetapi buah sulung kita adalah kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach yang tetap. Dia mati 14 Nisan, dia bangkit 17 Nisan. Pada saat itu tepat di hari raya buah sulung. Ya, makanya buah sulung kita adalah kebangkitan Adonai Yeshua HaMashiach 17 Nisan. Tidak pernah berubah-ubah. Ya, kalau engkau mengatakan berubah-ubah, ya silakan ya. Tanggung sendiri akibatnya ya. Artinya tidak mungkin kau masuk ke Samaim, ya jangankan di rapture. Masuk ke Samaim pun kau tidak mungkin, ya. Saya tidak main-main ya, karena itu yang sampaikan kepada saya. Makanya kemarin Februari saya disampaikan oleh Adonai Yeshua, dia bilang engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku lakukan. Makanya saya minta ampun kemarin ya sama Adonai Yeshua HaMashiach pada saat itu, karena kalender kita masih mengikuti kalender penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Cuma bedanya di situ ada nama Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, tetapi saya bikin pencurahan Roh Kudus itu sama dengan turunnya Safuot. Saya masih bikin itu. Ya, karena saya ditegur oleh Adonai Yeshua HaMashiach, makanya saya minta ampun. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan loh Bapak aja bikin kalender masih ada Safuotnya, ya, selamat turunnya Safuot, garis miring pencurahan Roh Kudus, ya. Saya bilang itu salah, ya. Jadi saya mengakui saya melakukan kesalahan, ya. Artinya kalender kami itu tidak benar, karena saya merancangnya itu sekitar bulan November dan kita cetak itu bulan Januari 2025. Makanya setiap perayaan sekarang saya perbaharui, ya. Jadi misalnya mau kapan, misalnya dalam waktu dekat ini adalah perayaannya adalah Yom Teruah, ya. Nah, nanti itu saya perbaharui Yom Teruah, terus Yom Kippur dan Sukkot, ya. Artinya itu semua penggenapannya oleh Adonai Yeshua, seperti kelahiran Adonai Yeshua di hari raya Pondok Daun. Jadi bukan cuma Pondok Daunnya saja, ya, karena selama ini penyembah-penyembah Bapa Yahweh tidak pernah mengucapkan penggenapan Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi artinya apa? Mereka tidak mengakui. Tanpa disadari mereka tidak mengakui. Sekalipun mereka menyebutkan nama Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, kalau berdoa kan begitu, di dalam nama Bapa Yahweh, Basem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes. Ya, itu cuma ucapan doang, ya. Tetapi tidak ada tindakan. Makanya di Yakobus 3 jelas ya, melalui mulutmu, melalui perkataanmu, melalui lidahmu, engkau dihukum, engkau diberkati. Ya, jadi hati-hati ya. Makanya kenapa saya diperlihatkan tahun 88 miliaran orang ada di neraka, ya. Seperti yang saya selalu sampaikan ya. Banyak ya. Jadi bahkan
sampai dengan detik ini, ya saya sampaikan juga ya, tidak ada orang Israel yang meninggal sampai dengan saat ini bisa masuk ke Samain. Ya, sekali lagi saya katakan tidak ada. Kenapa? Karena mereka masih terikat kutuk nenek moyang. Ya, Matius 27 ayat 25 jelas. Biarlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami menanggung darah orang ini. Ya, menanggung darah Yesua. Itu ada firman-Nya. Itu kutuk. Sampai dengan detik ini pun tidak mungkin orang Israel masuk ke Samain. Ya, makanya nanti yang 144.000 itu adalah orang yang bertobat. Ketika dia melihat bahwasanya penyelamat dia adalah Yesua HaMasyiah yang datang 2000 tahun yang lalu. Kalau saat ini di Israel, ya, orang Yahudi itu tidak percaya Yesua HaMasyiah. Ya. Makanya saya bilang saya kan selalu ke Israel dulu. Kalau bicara dia bilang itu bukan Tuhan, dia bilang. Yesua itu bukan Tuhan. Itu rabi, gitu, rabai, guru. Jadi bukan Tuhan kata mereka. Saya waktu itu ya karena tidak mengerti ya saya diam aja. Saya pikir mungkin beda sesembahan. Saya pikir gitu kan. Itu ya Bapak Ibu ya supaya kita mengerti. Bahkan Mesianik juga tidak berani menyebut nama Yahweh. Tetapi yang nggak habis pikirnya saya, ya penyembah Bapak yang di Indonesia itu kiblatnya ke sana. Sebenarnya tidak ya. Saya pernah mengatakan ya perencanaan YHWH itu, ya mempelai itu sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan kita sudah ditetapkan. Kita belum ada, kita sudah ditetapkan. Bani Israel itu ditetapkan bukan karena mereka ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, tetapi mereka karena janji Bapa Yahweh kepada Abraham. Makanya mereka diberkati karena janji itu, tapi mereka menolak Adonai Yesua HaMasyiah. Makanya mereka tidak diselamatkan. Ya. Karena orang tidak tahu, rancangan Bapa Yahweh itu tidak tahu, ya. Nggak apa-apa, ya. Silakan. Makanya saya bilang, miliaran manusia itu tidak mungkin masuk ke Samain. Ya. Miliaran ya, saya tidak bicara 10-20 orang, 100.000 orang, tidak bicara itu ya. Miliaran manusia tidak mungkin masuk ke Samain. Ya. Itu ya. Seperti yang saya sampaikan, yang saat ini ada di Firdaus kurang lebih 100 juta orang. Jadi 10 miliar orang ada di neraka saat ini. Ya, ini tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Nanti engkau akan mengalaminya ya, ketika engkau rohmu keluar dari tubuhmu, kau tidak bisa naik ke Samain. Karena kalau kita naik ke Samain ya, itu hitungannya detik, langsung ke Samain. Tapi ketika rohmu masih muter-muter di sini, nanti engkau akan bisa melihat ya, ketika engkau meninggal, rohmu keluar, engkau akan melihat, oh ini adik saya, ini bapak saya, ini istri saya, ini suami saya, misalnya. Berarti engkau tidak mungkin ke Samain, engkau akan masuk di alam roh, alam kematian. Makanya saya selalu mengatakan, jangan berdoa di alam roh, karena itu ada alam kematian. Memang ada berkat di sana, itu namanya berkat rampasan, berkat curian. Ya, kalau engkau sudah masuk ke situ, ya jangan mimpi engkau masuk ke Samain. Tidak mungkin. Mau 1 triliun orang pun mendoakan kau, tidak mungkin masuk ke Samain. Kalau sudah masuk ke alam roh, ya berarti engkau masuk di alam kematian, dan engkau akan dibawa ke alam maut. Ya, jadi hati-hati ya. Karena ini tidak main-main. Makanya kenapa saya disuruh berteriak. Artinya memperingatkan, berjaga-jaga, atau mempersiapkan diri. Itu tadi bicara metrai. Lalu kita bicara perjamuan. Ya, perjamuan itu menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yesua HaMasyiah. Ini harus kita lakukan setiap hari. Ya, kita selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yesua HaMasyiah setiap hari. Makanya Adonai Yesua HaMasyiah mengatakan, akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mana itu bicara makan tiap hari. Tidak ada bangsa Israel makan roti mana 1 kali 1 tahun, tidak ada. 1 kali 1 bulan, tidak ada. 1 kali 1 minggu sekalipun, tidak ada. Roti mana dimakan 2-3 kali sehari. Itu diilustrasikan oleh Adonai Yesua HaMasyiah. Ya,
nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, artinya makan tubuh dan darah Adonisua sebagai roti kehidupan, dia tidak akan mati. Ini bicara apa? Bicara rapture. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Itu firman jelas loh. Yohanes. Makanya dulu kami pernah ngomong ya ke gembala dulu itu. Lalu dia bilang, kita Torah Pak, Torah. Ya, makanya kemarin ada khotbah saya mengenai apa itu Torah yang digenapi, apa yang Torah yang belum digenapi. Ya, tidak mungkin kau di rapture kalau engkau masih melakukan Torah yang belum digenapi. Ya, artinya menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua Masiha kita ehad. Ya, jadi kematian tidak bisa mengalahkan kita ya. Itu artinya ya, menyatu dengan tubuh dan darah. Kemudian urapan kudus ya, ini bicara minyak kudus. Ini juga ya. Karena kami melakukan mulai dari perjamuan sampai minyak kudus ini, itu sudah 30 tahun ya. Sejak tahun 95 kami melakukannya, dan lebih dari 20 orang ya, itu dihantar ke Firdaus ya, sebelum mereka mati ya, saya layani dan saya kuduskan dengan minyak kudus. Ketika mereka meninggal, itu diperlihatkan kepada keluarganya ya, keluarganya mimpi, mereka mengatakan, terima kasih Pak, tadi malam saya mimpi orang tua saya, saudara saya, suami saya, istri saya, keluarga saya itu ada di Firdaus, ada di taman yang indah. Ya, ini bicara minyak kudus. Karena kita pun nanti kalau masuk ke Samaim harus dikuduskan dengan minyak kudus. Ya, cuma ya inilah, karena orang belum pernah melakukannya dan orang belum pernah diperlihatkan ya rahasia minyak kudus, jadi mereka meremehkan ya. Karena apa? Karena dengan minyak kudus ya, saya pernah dipatuk ular berbisa, saya diserang sama tahun ribuan tahun ya, tapi tidak mempan ya. Artinya apa? Karena saya selalu dan keluarga diurapi dengan minyak kudus, termasuk rumah kami ya. Jadi tahun itu tidak bisa masuk ke pagar kami, pun tidak bisa masuk, bahkan dia mati. Jadi tahun itu waktu masukin pagar saja dia langsung mati, langsung berjatuhan ya. Karena apa? Karena pagar kita itu seperti dinding api. Ya, jadi tahun itu takutnya sama api. Ya. Dan banyak yang mencoba mensantet saya ya, mensantet kami sekeluarga. Itu semua pada ngomong ya. Yang mensantet itu akhirnya kan bertobat. Mereka bilang, Pak, saya sudah menyantet Bapak dari 10 penjuru. Ya, tidak ada satupun yang bisa masuk. Makanya dia bilang, saya bertobat, saya minta ampun. Bahkan dukunnya pun nggak berani. Ya, kedua kali dia mau coba lagi, dukunnya nggak berani, sampai dibilang dukunnya, kamu cari saja orang lain, saya tidak mau, karena saya bisa mati. Orang yang kamu mau santet ini kuasa, ada kuasa yang luar biasa, dia bilang. Ya, jadi bahkan saya juga pernah melayani ya penyembah Nyi Roro Kidul ya, itu langsung berhadapan dengan Nyi Roro Kidulnya sendiri. Ya, jadi tidak main-main ya Bapak Ibu, Bapak Ibu Adonisua Masiha. Begitu juga yang mati dibangkitkan. Ya, kepala pecah, badan hancur, dilindas truk, itu kurang dari 1 kali 24 jam bangkit. Utuh seperti sebelum kecelakaan. Begitu juga keponakan kami ya. Ini juga ya kemarin ya, bekas anggota kita ya menghina ya, saya katakan hati-hati engkau. Dia bilang begini, wah, Pak Henry itu kan cuma ngomong sendiri, tidak ada saksinya. Saya mau katakan, semua yang saya lakukan ada saksinya. Ya, makanya saya bilang, saya bertanggung jawab. Apa yang saya ucapkan, kalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api. Artinya apa? Ya, artinya kalau engkau menghina saya, maka lautan api itu menjadi bagian untuk kamu. Jangan dikira kalau kita menghina orang, terus bebas. Oh, Tuhan, saya kan tidak tahu Tuhan. Ya, kalau memang dia benar ya sudah. Oh, nggak bisa begitu ya, nggak bisa ya.
Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun juga yang mendengarkannya nggak bisa. Jadi saya tidak ada versi-versi seperti yang dikatakan orang itu Harson Lara, tidak ya, tidak ada trap ya, jebakan, tidak ya. Karena setiap ucapan saya dari mimbar ini itu mengikat ya, mengikat siapapun yang mendengarkannya. Kalau engkau menyangkal ya, apalagi engkau menghina, maka itu menjadi bagianmu. Seperti saya bilang, kalau saya bohong, ya, kalau saya tidak benar, saya dilempar ke lautan api. Maka ketika engkau menghina saya, maka engkau yang dilempar ke lautan api. Itu ya, harus diperhatikan ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya, hati-hati kita mengeluarkan ucapan. Karena ucapan itu mengikat. Ya, dan itu sulit diampuni. Ya, kayak sekarang saja, karena saya salah saja menempatkan penanggal, saya minta ampun. Coba tanya itu penyembah-penyembah Bapak yang sudah puluhan tahun. Mereka menyadari nggak? Nggak pernah merayakan kenaikan Adonis Somasia ke Samain. Nggak pernah. Ya, saya ditegur 1 Maret kemarin sama malaikat. Apakah kalian merayakan kenaikan Adonis Somasia ke Samain? Saya bilang tidak. Wah, di situ saya diabaikan sama malaikat ini, rombongan bukan satu dua malaikat, rombongan malaikat. Mereka pergi ke suatu tempat ya untuk melakukan sesuatu. Tapi ya itu, saya kaget loh. Biasanya kalau malaikat ini ketemu saya, pasti ada sesuatu pesan yang disampaikan ke saya. Ya, tetapi ini tidak ya. Makanya tanggal 22 Maretnya saya pergi bersama mereka juga, rombongan malaikat ini memakai mobil seperti Elf ya, kapasitasnya sekitar 20 orang ya. Dan itu pun saya disuruh jemput ya. Saya berpikir, berarti saya harus jemput mempelai cuma 20 orang. Ya, sangat sedikit, padahal kita itu sudah 50 orang. Ya. Artinya berarti ada yang tidak sungguh-sungguh ya. Ini saya sampaikan ya, jangan sampai menyesal ya. Ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya, jangan sampai menyesal, karena penyesalan itu selama-lamanya. Ya, tidak ada menyesal. Kalau mungkin di dunia ini, kalau kita melakukan satu kesalahan, menyesal, ya sudah selesai. Ya, tetapi di alam roh ya, di alam kekekalan, penyesalan itu ya terlambat. Ya, terlambat. Saya sampaikan terlambat. Ya, tidak ada penyesalan nanti. Kalau sudah mati, loh saya di mana ya? Saya di mana ya? Ya, itu berarti engkau tidak masuk ke surga. Kalau kita ke surga ya, saya kan seperti saya sampaikan di kesaksian saya yang kita sudah broadcast di YouTube dan TikTok. Saya sudah 3 kali ke surga. Itu hitungan detik ya, langsung naik ke surga dan langsung masuk ke kota yang indah. Ya, saya masuk ke kota ya, bukan ke Taman Firdaus. Beda ya. Dan saya ketemu dengan para malaikat, ketemu dengan orang-orang kudus. Bahkan saya waktu masuk ke ruang perjamuan dan juga saya masuk ke ruang file orang-orang kudus ya, itu semua cepat ya. Tapi ketika saya masuk ke alam roh, alam kematian ya, itu saya berjam-jam di situ. Saya ingin berusaha masuk ke tubuh saya saja tidak bisa. Berkali-kali saya ingin masuk ke tubuh saya tidak bisa. Sampai saya disiksa di sana sama penguasa alam roh. Barulah saya ditolong oleh Adonisua. Barulah penguasanya itu, penguasa alam roh itu lari terbirit-birit ketika dia melihat Adonisua bersama-sama dengan saya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai kita menyesal selama-lamanya. Karena berapa lama sih kita hidup? Ada yang bisa 1000 tahun hidup? Tidak ada. Ya, jangan-jangan nanti malam, ya, atau minggu depan, atau bulan depan. Setelah itu ya tidak ada pengampunan. Ya, jadi jangan main-main ya. Jadi jangan juga engkau menghina-menghina ya. Kenapa saya tutup kolom komentar? Tujuannya supaya engkau tidak dibinasakan. Karena ketika engkau mengetik sesuatu yang menghina, engkau berarti menghujat Roh Kudus. Maka dikatakan, jikalau mereka menolak engkau, berarti mereka menolak aku dan menolak Dia yang mengutus aku. Artinya menolak Bapa Yahweh. Bapa Yahweh adalah Roh Kudus itu sendiri. Itu ya. Jadi itu ya mengenai urapan kudus dan juga Holy Family. Ya, Holy Family ini keluarga kudus. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan
sesama keluarga kita dan juga orang-orang sekitar. Lalu kemudian adalah hidup di Samaim. Nah, ini yang harus saya pertegas juga ya. Saya nggak habis pikir ya, penyembah Bapak Yahweh yang lain selalu membuat isu mengenai yang namanya susu coklat. Ya, saya kasih tahu, susu coklat merek apapun tidak mengubah DNA-mu. Kalau engkau mengatakan mengubah DNA, ya, engkau menghina, menghujat Bapak Yahweh, seolah-olah ciptaan Bapak Yahweh itu tidak sempurna. Ya, sekarang logikanya begini saja. Kemarin itu 6 miliar manusia minum susu coklat cappuccino. Ya, saya sebutlah susu coklat cappuccino. Ya, kemarin itu 6 miliar seluruh dunia. Saya tanya, waktu mereka ke rumah sakit, ya misalnya ada masalah nih, kan mereka mengatakan tes DNA. Apa ada nggak yang ngomong tes RNA atau tes mRNA? Ada nggak yang bisa ngomong begitu? Nggak ada, pasti dibilang orang gila kamu. Mana ada tes RNA? Kamu itu punya DNA. Ya, itu pertama logikanya. Kedua, ya, nanochip, ya ini lagi digembar-gemborkan ya. Nanochip itu terlalu besar, ya, dengan sel DNA. Ya, sel DNA kita itu dibentuk oleh sel nukleotida namanya. Ya. Itu pembentuk sel DNA. Jadi kalau DNA berubah, maka sel itu berubah. Artinya sel itu berubah, baru DNA berubah. Sel nukleotida ini, ya, itu ukurannya 1/100 lebih kecil dari nanochip. Paham ya? Contohnya gini, kalau kepala kita nih ada rusak di dalam, ya, pasti komponen yang menggantikan sesuatu kan harus kecil kan, lebih kecil dari kepala kita. Mungkin ya kecilnya seberapa mili gitu ya. Artinya supaya bisa masuk ke kepala kita. Gak mungkin kan untuk menggantikan yang rusak dalam kepala kita, ya, diambil suatu bahan yang 100 kali lebih besar dari kepala kita. Logikanya ada nggak? Nggak masuk logika. Makanya ini ditipu, ya. Ini gembala-gembala kayak begini ya maaf saja. Lebih bagus kau dilempar ke lautan api engkau. Ngeri. Dan itu percaya lagi. Ya, percaya lagi. Wah, Pak Henry itu boleh katanya minum susu coklat mochaccino yang terbaru. Padahal katanya bahannya sama dengan susu coklat cappuccino. Saya bilang, itu pembohongan besar. Tidak ada yang namanya nanochip di situ. Tidak ada. Kalau ada, seperti saya bilang tadi, hancur DNA-mu. Kan itu jauh lebih besar daripada sel yang membentuk DNA kita. Dan tidak pernah ada, kalian dengar di dunia manapun, ya, kalau orang ada bertikai masalah keturunan, selalu tes DNA, tidak pernah ada tes RNA, tes mRNA juga tidak ada. Logikanya tidak masuk. Udah dikasih hikmat masih, ya sudah, silakan ikutin sana. Ya silakan, kalau nggak mau dibakar di lautan api silakan. Saya tidak main-main ya. Makanya saya disuruh berteriak. Saya baru mengerti sekarang kenapa saya harus berteriak. Karena tipu daya setan itu sangat luar biasa. Meskipun mengatasnamakan nama yang benar dan kudus, Yahweh Yeshua, seolah-olah benar, tapi penuh tipu daya di situ. Sudah tidak pernah mengakui penggenapan Adonisio Masia, ngomong lagi masalah susu coklat, ngomong lagi berdoa ke alam kematian, alam roh. Di mana ada keselamatan seperti itu? Terus ngomong lagi kalau mimpi, wah Roh Kudus tadi malam berbicara kepada saya. Roh Kudus yang mana itu? Saya sampaikan, itu roh setan. Tidak ada Roh Kudus di situ. Karena engkau sendiri menolak Roh Kudus. Engkau menolak Yeshua HaMashiach. Engkau mengatakan Yeshua itu bangkitnya berubah-ubah. Roh Kudus turunnya berubah-ubah. Itu setan semua itu. Tidak ada yang namanya penggenapan seperti itu. Kalau penggenapan pasti tanggalnya. Tetapi masih mengikuti seperti itu, silakan. Ya, keselamatan itu pilihan. Kalau engkau memang besok mau keluar dari tubuhmu, rohmu, pasti engkau masuk ke alam kematian. Pasti engkau masuk ke alam maut. Saya sampaikan, ini pasti ya. Karena saya sering masuk ke alam kematian ya, berkali-kali. Ya, bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali. Ya, jadi jangan main-main ya. Kalau kita
berbicara mengenai Roh Kudus ya. Dan juga satu hal yang harus kita pahami, alien ya, makhluk luar angkasa itu memiliki struktur DNA-nya sama dengan manusia. Bayangkan, alien saja itu memiliki struktur DNA yang mirip. Jadi alien, ya UFO itu, Unidentified Flying Object, itu memiliki struktur DNA, bukan RNA, bukan mRNA. Sebenarnya RNA sama mRNA ini, seperti yang pernah saya sampaikan, ini sebenarnya dilakukan oleh manusia untuk cloning, untuk membuat manusia super. Ya, artinya seperti yang pernah saya sampaikan, bisa manusia ini kalau diubah jadi RNA, maka tubuh ini bisa memiliki dua alat reproduksi, jantan dan betina, satu tubuh, dan dia juga bisa memiliki kandungan sendiri. Itulah yang disebut dengan makhluk hermafrodit. Ya, jadi dari tubuh yang sama bisa menghasilkan keturunan. Itulah namanya manusia super. Jadi dia tidak perlu membutuhkan lawan jenisnya untuk menghasilkan keturunan, tidak perlu. Dari tubuhnya sendiri dia bisa menghasilkan keturunan. Inilah yang namanya cloning, sengaja dibuat manusia super. Dan itulah video-video itulah yang dicaplok, ya, digantilah narasinya seolah-olah itu susu coklat. Karena saya seorang bioteknologi, ya, saya pernah merancang chip, ya, saya tahu yang namanya ukuran-ukuran seperti itu, ya, DNA, ya. Bahkan menurut saya, ya, manusia itu belum bisa membuat nanochip, ya, baru sampai level mikro kurang lebih ya 10, lebih kecil dari mikro, ukurannya 10, kalau nano itu 1000, ya. Artinya apa? Inilah orang-orang yang, ya, saya tidak mengerti, ya, kasihan, ya, kita ini udah manusia lemah, ya, tidak punya apa-apa, ya, mati saja pun, jangankan mati, hidup saja pun susah, terus mau dibinasakan, ya silahkan, ya, pilihan di tangan masing-masing, ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman Indonesia Masia. Jadi jangan dibodoh-bodohin ya dengan susu coklat ya. Terus juga harus breed milk di rapture, nggak ada ya. Emangnya apa hubungannya breed milk dengan rapture? Tidak ada. Ya. Torah itu tidak ada ya berbicara mengenai rapture, di Torah tidak ada. Makanya orang Ibrani, orang Israel itu tidak percaya Yesua ya. Karena apa? Karena tidak ada di Torah. Mereka tidak bertobat. Ini yang menjadi masalah ya. Kalau kita salah, kita bertobat. Jangan kita gagah-gagahan. Ah, Tuhan tahu kok. Saya sudah diampuni. Bagaimana caranya kamu diampuni? Coba lihat itu. Ya, makanya saya bilang waktu saya masuk ke neraka, saya lihat orang-orang disiksa di sana. Itu orang-orang baik ya. Secara manusia dia baik. Mungkin kesalahannya tidak seberapa menurut kita ya. Tetapi sekecil apapun kesalahan kita, kalau tidak dihapus, tidak mungkin masuk ke surga. Makanya harus dihapus. Makanya Abraham, ya, saya waktu ketemu Abraham, dia seperti orang muda. Ya. Seperti umur 30. Padahal Abraham itu hidup di dunia umur 175 tahun. Berarti ada 145 tahun umurnya hilang. Itu artinya umur yang tidak diperhitungkan. Ya, termasuk waktu kita mengatakan, Tuhan, bukankah Abraham pernah berbohong kepada Raja Abimelek, mengatakan Sarah itu bukan istrinya, itu saudaranya? Tahu nggak apa jawaban Tuhan? Saya tidak pernah tahu Abraham berbohong. Saya tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Karena apa? Karena sudah dihapus. Ya, jadi kalau kita sudah dihapus, ya, dosa kita, maka tidak ada yang namanya diingat pun tidak. Ya. Itulah supaya masuk samanya begitu. Jangan gara-gara kecil ya, kita mungkin menganggap remeh ya. Wah sama kok itu Pak, Pesah dengan kematian Yesua. Tapi kau nggak pernah mengucapkan, selamat, Yesua sudah mati untuk menebus kita. Nggak pernah kau ucapkan begitu. Hanya happy Pesah. Tidak ada Yesuanya. Hanya dalam khotbah Yesuanya. Kau tidak pernah ucapkan, kau tidak pernah share. Kenapa orang yang penyembah lain, itu dia share itu setiap hari-hari. Penting itu dia share. Selamat ya kematian ini, selamat kebangkitan ini, meskipun itu salah.
Itu dia share. Artinya itu kesaksian. Sementara penyembah Bapak Yahweh tidak pernah melakukan kesaksian apapun. Waktu saya kemarin kirim juga begitu. Ada yang kaget juga loh. Pasca itu kematian ya? Nah, baru di situ saya masuk, saya jelaskan. Paham ya? Kalau kita nggak pernah bikin begitu ya nggak tahu orang. Bapak Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jadi seolah-olah hanya masalah nama. Tidak. Masalah segala-galanya. Ya bukan cuma nama, tapi segala-galanya. Di balik nama itu semua rahasia-rahasia ada semua. Jadi bukan cuma sekedar nama ya. Itu ya Bapak Ibu mempelajari Indonesia Masia supaya kita mengerti. Itulah hidup disamain. Kita harus taat dengan Dafar Elohim, Dafar Adonisua, itu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Nah, jadi itulah nanti yang ada di Samaim ya. Jadi jangan main-main, jangan kita campur-campur ya. Saya sampaikan ya. Karena dulu saya masih welcome saja. Kalau mau saya silakan. Pak, Bu, mau ke tempat sana silakan. Ya mungkin Pak Budiman tuh tahu. Saya pernah ngomong gitu. Kita masih gabung nih. Terus dia, Pak, maaf Pak, saya lagi ibadah di tempat lain katanya. Ngomong ke saya. Sekarang saya bilang, ya kalau ibu bapak begitu ya, jangan mimpi di rapture. Jangan mimpi masuk Samaim. Jangan mimpi. Karena saya ditegur, ya. Saya ditegur oleh Adonisua. Kamu harus mengucapkan semua penggenapan yang aku sudah lakukan. Dan malaikat juga begitu. Melengos saja ketika saya bilang kami tidak merayakan kenaikan Adonisua Masia ke Samaim. Karena memang tidak ada di Torah. Yesua naik ke Samaim. Tidak ada. Mau hari raya yang mana? Tidak ada. Dia menggenapi 7 hari raya dan dia menambah 1 hari raya. Yaitu kenaikannya ke Samaim menjadi 8. 8 itu bicara sempurna, kudus. Penggenapan itu bicara minimum terpenuhi. Itu arti penggenapan. Jadi waktu saya pernah sampaikan, Noah, penggenapan Noah itu cuma 2 orang. Ya, tetapi yang diselamatkan 8. Begitu juga Sodom dan Gomora, penggenapan cuma 2 orang, tapi yang diselamatkan 3. Meskipun istrinya Lot itu tidak diselamatkan. Itu arti penggenapan yang minimum tercapai. Jadi penggenapan mempelai itu adalah 12 takhta. Jadi penggenapan mempelai itu cuma 12 orang. Jadi kalau 12 orang sudah terpenuhi, maka rapture akan terjadi. Makanya dikatakan jikalau waktunya tidak dipersingkat, tidak dipercepat, maka orang-orang kudus pun tidak akan selamat. Itu bicara 12 orang. Bukan bicara 1 miliar orang, atau bukan bicara 1 juta orang, atau 1000 orang. Tidak. Bicara 12 orang itu. Karena benar, kalau tidak dipercepat waktunya, seperti ini saja. Ya, ditelepon, wah jangan ikut sana YRH. Saya tadi malam mimpi loh, Pak Henry itu ada naganya. Padahal saya berkali-kali mengatakan, naga itu, ular itu Satan. Tidak ada naga berbaju biru, naga berbaju putih, itu Satan. Ular juga begitu, ular itu Satan. Cuma bedanya apa? Ular itu dia berkelompok. Begitu dia matuk, itu racun masuk. Dan itu kalau kurang dari, kalau racun berbisa ya, kalau di dalam alam nyata, itu kurang dari 1 kali berapa jam itu ya, kalau itu tidak dinetralisir racunnya, itu mati kita. Di dalam alam roh juga begitu. Kalau ada yang diberi mimpi seperti itu, penglihatan seperti itu berarti apa? Engkau menunggu kematian rohanimu. Artinya apa? Kalau rohanimu sudah mati, maka engkau ya tinggal menunggu waktu saja. Kau tidak mungkin diselamatkan kalau engkau tidak dipulihkan ya. Itu hati-hati ya. Makanya kalau dulu tahun-tahun lalu saya masih membolehkan. Kalau sekarang saya bilang ya silakan. Kalau mau campur-campur ya saya tidak bertanggung jawab. Ya silakan. Kalau memang mau memilih masuk neraka silakan. Saya tidak main-main ya. Ini yang saya sampaikan karena itu yang ditegur oleh Adonisua. Kamu harus mengucapkan. Karena mereka aja tidak mengakui. Kok masa diikuti? Kayak kemarin itu Safuor, dia bilang, saya dilihat di bawah itu, 1 iota pun tidak akan ada yang hilang. Ngerti nggak apa artinya 1 iota tidak ada yang hilang? Artinya semua itu digenapi oleh Adonisua, bukan bicara kita harus melakukan semua, tidak. Yang kita lakukan adalah apa yang sudah dilakukan oleh Adonisua, bukan yang dilakukan oleh Bani Israel, bukan.
Nggak ngerti apa arti satu iota. Aduh, saya nggak habis pikir. Inilah pembunuhan namanya. Setan itu begitu, membodoh-bodohin. Ya, makanya saya, aduh, kasihan ya. Makanya saya pernah bilang kan, Tuhan jangan saya yang kau suruh, suruh mereka, suruh si A, si B, si C, si D. Kita semua tahu orang-orang itu orang-orang hebat. YouTube-nya hebat-hebat. Tapi Tuhan bilang, saya tidak pernah pakai mereka. Aku minta engkau berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi hati-hati ya. Jangan lagi sembarangan ya kita mengikuti ibadah-ibadah seperti itu. Nggak ada keselamatan, nggak ada. Kalau mereka bilang, wah tadi malam saya Roh Kudus bicara, itu bohong ya. Percaya juga enggak sama Roh Kudus. Adonisua juga bangkitnya berubah-ubah, turunnya Roh Kudus berubah-ubah. Apa itu dari Roh Kudus? Itu bohong besar. Setan itu yang ngomong ya. Ujilah ya. Makanya saya kan sudah bilang, kalau yang masuk ke YIH itu yang sudah menguji dengan Roh Kudus yang benar ya, bukan dengan setan. Dengan Roh Kudus yang benar ya. Ini ya. Jadi itu ya. Jadi disamain juga ada hierarki malaikat ya, malaikat singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu ya. Kemudian ini ya, kemarin ya, ini sudah saya sampaikan ya setiap sabat ya. Terus cara menguji setiap roh ya. Ini tadi saya bilang, kalau engkau tidak ada Roh Kudus, engkau tidak bisa menguji roh. Itu bohong semua ya. Apapun kesaksianmu, kalau engkau tidak ada Roh Kudus, engkau tidak mengakui Roh Kudus ya, setelah kenaikan Adonisua, itu tidak mungkin dari Roh Kudus. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Itu roh setan ya. Tidak ada Roh Kudus, engkau aja menolak Roh Kudus, engkau aja menolak Adonisua. Masa bangkitnya berubah-ubah, turun Roh Kudusnya berubah-ubah? Nggak ada cerita begitu. Ya, baca itu kitab suci, ya, baca itu firman, Dafar Elohim. Ya, ini ya, roh kebenaran itu adalah roh ya yang tidak pernah berhenti berfirman, selalu berfirman. Makanya penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini hanya selalu melihat firman dari zaman Nabi, ya, zaman Rasul, ya, sampai detik ini pun dia berfirman. Ya, maka saya bilang dia selalu berfirman kepada saya. Apa artinya saya diperingatkan? Disuruh memperingatkan atau berteriak? Itu juga firman, ya. Cuma saya tidak mau bikin kitab suci. Buat apa saya bikin kitab suci? Nggak ada gunanya. Mendingan saya berbicara begini, langsung di-share, langsung orang mendengar. Yang mendengar melakukan diselamatkan, yang tidak mendengar ya tidak mungkin diselamatkan. Maka dosanya pun akan tetap. Ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan dalam pencurahan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu mengingatkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, ya. Jadi kalau kita tidak ada Roh Kudus, ya tidak mungkin kita tahu dosa itu apa. Menghina orang itu seolah-olah kalau salah dia menghina, ya sudah, saya tidak diapa-apain. Nggak bisa begitu. Di dunia saja kalau kita menghina orang, kita dihukum. Apalagi kalau ada saksi, ya. Sedangkan disamain itu lebih lagi, ya, lebih lagi ya, menghina Roh Kudus itu ya mati kekal, ya, tidak mungkin diampuni. Mau cara apapun kau tidak mungkin kau diampuni, ya. Jadi jangan ya, hati-hati ya. Makanya roh kebenaran itu selalu berfirman setiap saat, ya. Dan roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ini ya, ini tadi ya. Artinya begini. Adonisua itu mati 14 Nisan. Itu sejarah yang benar. Dia bangkit 17 Nisan. Tidak mungkin berubah-ubah. Itu sudah tetap. Kenaikan Adonisua ke Samain 40 hari setelah 17 Nisan, setelah dia bangkit. Pencurahan Roh Kudus 50 hari setelah 17 Nisan, setelah dia bangkit. Tidak ada setelah yang lainnya. Tanggal-tanggal itu tidak ada. Jadi 7 hari raya itu setelah digenapi, itu tanggalnya ada semua, tetap. Tidak ada yang berubah-ubah. Kalau kamu mengatakan masih berubah-ubah, ya berarti belum digenapi. Ya berarti kau balik ke Torah. Silahkan lakukan Torah zaman Nabi. Nggak mungkin kau di-rapture. Jangankan di-rapture. Masuk ke Samain belum tentu. Karena sulit melakukan Torah. Sulit. Tidak bisa orang melakukan Torah. Orang Israel saja tidak bisa melakukan Torah. Apalagi kamu. Ya gagah-gagahan. Mau jadi orang Ibrani. Merasa hebat. Waduh, saya bilang. Makanya kan saya pernah mengatakan kan.
Kalau you mau tantang saya, ayo, saya bilang. Siapapun Anda, mau gembala dari manapun, pimpinan rohani, ayo, siap masuk dilempar ke lautan api nggak? Kalau kau bohong. Misalnya kalau kau mengatakan, wah, Adoniswa tadi malam ngomong sama saya, perjamuan 1 kali 1 tahun, ayo ketemu sama saya. Kita ikrarkan, kalau engkau memang bertemu Adoniswa dan Adoniswa mengatakan perjamuan 1 kali 1 tahun, ayo, kita siap, saya siap dilempar ke lautan api. Kalau saya bohong setiap saat, menyatu, engkau mengatakan 1 kali 1 tahun, ya, jangan main-main ya, itu dafar Elohim itu dahsyat ya, itu tidak main-main ya. Jadi sejarah yang benar itu tadi itu ya, penggenapan itu sempurna ya, dan itu ya tadi itu bangkitnya 3 hari 3 malam 17 Nisan, dia naik ke Samaim setelah 40 hari itu 27 Iyar, dan pencurahan Roh Kudus itu setelah 50 hari itu 8 Siwan. Kemarin sudah kita rayakan ya, 4 Juni kemarin kita sudah rayakan pencurahan Roh Kudus ya. Jadi kita tidak lagi melakukan yang namanya safu atau tidak ya. Terus ya Pesah, hanya Pesahnya saja tidak ya. Pesah itu bicara selamat, Bani Israel sudah masuk ke tanah Kanaan. Itu arti Pesah mula-mula. Tidak ada hubungannya dengan kematian Adoniswa. Tetapi kalau kita mengatakan selamat kematian Adoniswa Masya di hari raya Paskah, itu yang benar ya. Jadi bukan cuma Pesah ya, dan itu semua harus diucapkan setiap penggenapannya. Ya, ini yang harus kita ketahui ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih. Ya. Jadi artinya inilah, nanti kita masuk ke pengutusan ya. Utusan ya. Terus roh kebenaran itu memiliki kuasa Elohim yang dahsyat. Ini yang saya bilang ya. Kalau kau belum pernah membangkitkan orang mati, kau belum punya kuasa. Ya. Makanya saya bilang, dalam pelayanan saya 2 orang mati bangkit. Yang kepalanya pecah, badannya hancur. Itu kurang dari 1 kali 24 jam. Dan itu bukan penyembah Yahweh ya. Mereka penyembah dewa-dewa. Sampai sekarang masih hidup, masih. Yang kedua, keponakan kami kandung. Dan siapa yang menyaksikan? Semua keluarga menyaksikan. Semua dokter di rumah sakit menyaksikan. Harusnya ini orang mati. Bahkan sebenarnya sudah mati di TKP. Ya. Tetapi ketika dibawa ke rumah sakit, mau diotopsi, jantungnya berdetak kembali. Tapi ya harus dibawa ke ICU. Ya, karena di Indonesia tidak diperbolehkan yang melakukan eutanasia namanya. Eutanasia itu menyuntik mati orang yang sudah sekarat. Ya kalau di luar negeri itu pasti dikasih eutanasia, ya disuntik mati ya. Tapi di Indonesia tidak boleh. Nah, disitulah mukjizat terjadi ya. Jadi roh kebenaran itu memiliki kuasa ya. Yang lumpuh berjalan, ini juga sudah pernah saya lakukan ya. Orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, itu pernah terjadi ya, 17 tahun yang lalu ya. Jadi semuanya ini sudah kita lakukan. Makanya Adoniswa mengatakan, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, karena aku kembali kepada Bapa. Ya, makanya Adoniswa mengatakan waktu dia mengingatkan saya mengenai orang mati dibangkitkan, dia bilang, aku belum pernah melakukan ini kepada siapapun di muka bumi ini. Aku melakukannya melalui engkau. Itu disampaikan ke saya ya. Jadi artinya itulah kuasa Elohim yang dahsyat ya. Jadi kalau engkau belum pernah melakukan hal-hal yang dahsyat, jangan engkau gagah-gagahan ya. Seolah-olah engkau itu diutus ya. Makanya saya bilang, kalau engkau memang diutus, laporkan, beritahu ya. Saya diutus gitu, seperti yang saya selalu sampaikan. Saya diutus untuk berteriak, ya, membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangannya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir ya, sebagai mempelai kudusnya. Ini ya, kita itu adalah mempelai kudusnya di zaman akhir ya. Ini YHWH plan ya. Ini saya sudah sampaikan semua ya, struktur pesta perkawinan, timeline sejak Adoniswa sampai ke zaman akhir, terus penciptaan hari pertama sampai hari ke-7, perjalanan Adam sampai kepada zaman akhir di dunia ya. Seperti yang saya sampaikan, sekarang kita adalah memasuki tahun 5995.
sejak Adam ada di dunia ini. Ya, jadi umur Adam 930 tahun itu dihitung dari ketika dia di dunia, bukan dihitung dari ketika dia diciptakan di hari ke-6. Kalau dia diciptakan di hari ke-6, umur Adam itu 2930 tahun. Lalu mengenai penggenapan, nah ini ya, Torah yang belum digenapi dan Torah yang sudah digenapi. Ini yang sudah saya sampaikan semua ya. Lalu mengenai nama yang benar dan kudus juga ya, Yahweh, Yeshua itu nama yang benar dan kudus ya. Saya tidak perpanjang lagi ya. Ini tadi ya, penggenapan kelahiran dan kematian, dan juga inilah yang tidak disebutkan oleh penyembah Bapa Yahweh ya, termasuk juga naik ke Samaim, pencurahan Roh Kudus, mereka tidak pernah menyebutkannya. Mereka hanya menyebutkan sesuatu yang ada di Torah ya, yang belum digenapi. Begitu juga nama Yeshua berasal dari Samaim. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Kesimpulannya, nama Yeshua tidak sama dengan nama lain, ataupun nama Yahweh tidak sama dengan nama lain. Ya, kita ini masuk ke arti utusan ya, arti dari utusan. Kita bangkit berdiri, kita baca Matius 10 ayat 40 ya, dan juga Lukas 10 ayat 16 dan Markus 1 ayat 2. Kita akan baca sama-sama Matius 10 ayat 40, 1, 2, ya. Siapa yang menerima kamu, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16, 1, 2, 3. Siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Markus 1 ayat 2, 1, 2, 3. Seperti telah tertulis di dalam kitab para nabi, lihatlah aku mengutus utusanku sebelum dirimu, yang akan mempersiapkan jalanmu di depanmu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Indonesia. Sebenarnya mengenai utusan itu banyak ya. Cuma ini saya ambil ayat-ayat yang penting ya. Jadi utusan itu sangat penting ya di dalam keselamatan manusia ya. Karena apa? Karena sebenarnya manusia ini harusnya dibinasakan semua ya. Tapi karena Bapa Yahweh, YHWH ini dia mengingat rencananya ya. Tadi di atas tadi ada perencanaan YHWH ya. Sejak sebelum penciptakan dia sudah merancangkan segala sesuatu ya. Jadi sebelum malaikat jatuh ke dalam dosa dia sudah rancang ya. Jadi kita ini sudah ditetapkan sebelum malaikat jatuh. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Banyak orang tidak mengerti. Mereka seolah-olah mengertinya hanya Israel dipilih. Ya, tidak ya. Israel itu hanya janji Bapa Yahweh kepada Abraham memberkati keturunannya, hanya itu. Dan Abraham pun tidak ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, tidak. Ya. Karena apa? Karena Abraham bukan mempelai. Dan belum ada waktu itu penggenapan tubuh dan darah Adonisua, zaman Nabi belum ada. Ya. Ini saya baca rangkuman ya. Dafar Elohim dalam Matius 10 ayat 40, Lukas 10 ayat 16, dan juga Markus 1 ayat 2 dikatakan, barang siapa menerima orang yang diutusnya, maka mereka menerima Adonai Yeshua Mashiach dan menerima Bapa Yahweh. Sebaliknya, jika mereka menolak orang yang diutusnya, maka mereka menolak Yeshua Mashiach dan juga menolak Bapa Yahweh. Orang yang diutusnya itu yang mempersiapkan jalannya untuk menuju keselamatan kekal ya. Jadi saya diutus untuk membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangannya ya. Jadi jangan orang mengklaim ya seolah-olah saya itu seperti Adonai Yeshua, tidak ya. Saya hanya diutus ya. Saya hanya orang biasa, saya tidak punya apa-apa ya. Yang bisa saya banggakan tidak ada ya. Arti utusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Utusan adalah orang yang disuruh, ditugasi, menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung ya. Bisa disebut juga kurir, suruhan. Orang yang diutus, yang ditugasi untuk mewakili, itu yang disebut dengan duta. Orang yang diutus ya oleh Yang Maha Kuasa untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Inilah yang disebut dengan utusan. Ya, jadi
Engkau gembala-gembala coba baca arti utusan. Apakah engkau memang pernah disampaikan wahyu kepada umat manusia? Ya, kalau tidak, ya jangan ngaku-ngaku kau diutus. Ya, hati-hati ya. Sedangkan pengutusan itu adalah proses, cara perbuatan untuk mengutus. Ya, ini ya. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ya saya memberitahukan ini supaya orang-orang yang mencoba menghina saya ya, engkau urusannya bukan dengan saya ya, urusannya dengan YYHEH, dan itu mati kekal ya. Jangan kau mengatakan, oh kan cuma Pak Henry ngomong begitu, tidak ada saksinya. Sudah saya bilang ya, semua ada saksinya ya. Keluarga saya juga saksi ya, banyak ya. Keluarga inti 5, keluarga yang lain banyak ya, bisa ratusan ya. Apalagi waktu keponakan kami itu mengalami istilahnya seperti orang mati ya, hancur kepalanya, badannya hancur ya, dikeroyok belasan orang sampai badannya ya dipecahkan, kepalanya itu sampai bolong lah, tengkorak itu sampai bolong, itu bangkit ya, normal kembali, satu helai rambutnya pun tidak ada yang putus, yang bolong itu juga nyatu lagi ya, otaknya yang hancur itu normal lagi, gak ada, itu semua disaksikan ya. Jadi hati-hati ya, jangan kita mengucapkan kata-kata seperti itu ya, apalagi engkau pernah dihina, engkau mencoba menghina saya, aduh kasihan ya. Ya ibu ya, hati-hati bu kalau berbicara ya. Ini juga bapak juga ya, ini bagian Indonesia Timur sana, Indonesia Tengah itu yang merasa benar ya. Kalau engkau tidak percaya tidak apa-apa, jangan kau menghasut-hasut ya. Ya, jangan kau mencoba menghubungi ya mempelai-mempelai yang sudah akan diselamatkan ketika rapture. Jangan ya, jangan kau membinasakan mereka. Wah, hukumannya ngeri itu, ngeri. Sampai dengan istilahnya jangankan kau di rapture ya, masuk ke samain pun kau tidak mungkin. Dengan ngaku-ngaku saya bisa ibadah sendiri kok Pak. Silakan ibadah sendiri kalau memang kau diutus. Ya. Jangan merasa engkau benar ya. Engkau juga tidak tahu apa arti utusan. Engkau tidak tahu apa arti penggenapan. Ya. Ini saya ucapkan ya, karena apa? Karena saya diberitahu supaya saya menyampaikan apa yang artinya utusan. Lalu kita lihat ciri-ciri berikutnya ya. Di dalam kitab suci disebutkan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Elohim mengirim utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Seorang nabi yang diutus biasanya pada setiap generasi ya. Satu nabi itu rata-rata 40 tahun atau satu generasi. 12 rasul diutus Adonisio Masia dalam kurun waktu hampir 2000 tahun ya. Jadi istilahnya 2000 tahun yang lalu 12 rasulnya diutus untuk apa? Untuk manusia yang sampai dengan zaman akhir ini. Ya, artinya kalau dirata-ratakan maka satu rasul itu untuk 150 tahun. Jadi artinya apa, yang diutus itu satu-satu orang. Tidak ada yang diutus rame-rame, tidak ada. Satu-satu orang. Ya, seperti saya bilang ya waktu itu, waktu saya baru kerja 2 tahun, saya diutus mewakili direktur utama, direktur keuangan saya. Saya keliling dunia. Ya, saya diutus. Waktu saya masuk ke tempat VVIP, ya, itu ketika ditanya nama saya, nama Anda siapa? Sebentar, saya lihat dulu dalam daftar. Terus dia lihat, wah, ya, Anda mewakili perusahaan dari Indonesia. Silakan. Itu ya. Jadi artinya apa? Orang diutus itu namanya dicatat. Ya. Jadi tidak ada orang yang diutus itu sembarangan, tidak ada. Dan orang yang diutus itu, yang mengutus itu adalah yang resmi. Ya, seperti kemarin saya sampaikan, menteri itu dilantik oleh presiden yang resmi. Ya, tidak ada orang yang mengaku, saya menteri, yang lantik Bapak siapa? Oh itu ada presiden, namanya ABCD. Ya tidak pernah ada namanya ABCD presiden. Itu jelas ya. Presiden kita jelas, Prabowo. Makanya seperti tadi saya bilang, Adonisio itu bangkit 3 hari 3 malam, itu jelas. Kok tiba-tiba bisa berubah setiap tahun? Aneh kan? Yang nyata saja kita tidak indahkan. Bangkit setelah 3 hari 3 malam,
nggak diindahkan. Oh itu berubah-ubah Pak, tergantung dari buah suluk. Siapa bilang? Naik ke surga juga begitu, tidak pernah dirayakan. Dengan alasan tidak ada dalam Torah. Aneh itu. Pengajaran apa itu? Nggak ada keselamatan kayak begitu versinya. Ya. Makanya dikatakan semua utusan itu langsung diutus dari Yiraehat, dari yang resmi, dari Samaim. Ya, bukan dari orang-orang yang ngaku-ngaku diutus. Ya, makanya saya bilang kalau mau ketemu saya ada syaratnya. Engkau harus pernah minimum 1 kali ke Samaim, 1 kali ke neraka, 2 kali masuk ke alam roh, dan membangkitkan orang mati, baru bisa ketemu saya kalau kau mau bersumpah. Kalau kau belum melakukan itu, percuma. Yang nggak ada gunanya. Engkau menghina saya saja, engkau udah berurusan langsung dengan Bapak Yahweh. Ya, dengan Yiraehat. Ya, itu nggak bisa ya. Nggak ada orang yang menghina itu terus bebas, tidak ada. Ya, wah saya ya kalau memang benar ya sudah nggak apa-apa. Nggak ada begitu ya. Nggak ada orang menghina itu bebas, nggak ada. Pasti dihukum. Kalau nggak bertobat pasti dihukum. Ya, seperti saya tadi itu saya bilang waktu saya membuat kalender salah, saya minta ampun sama Bapak yang ada di semua. Makanya saya setiap WA ya pada mempelai-mempelai di IRH, saya mengatakan, wah kita nanti merayakan Pesak tanggal sekian ya. Nah, nanti saya selalu kasih ini apa namanya, kasih banner atau kasih ucapan selamat itu yang seperti yang diminta oleh Adonisua. Jadi bukan selamat Pesak, tidak. Nggak ada begitu. Begitu juga Habikurim ya. Saya broadcast kemana-mana itu. Selamat kebangkitan Adonisua, kemudian selamat kenaikan Adonisua ke Samai. Ya, saya bikin bahasa Ibrani, saya bikin semua. Ya. Jadi artinya apa? Itulah artinya ya. Kalau kita diutus langsung dari Samai. Makanya kalau saya disuruh berteriak memperingatkan, kalau saya juga ikut-ikutan yang nggak benar, itu namanya bukan berteriak saya. Makanya kemarin saya dipertegas lagi, mulai Februari kemarin. 1 Maret saya diperlihatkan, saya mimpi bertemu dengan rombongan malaikat, 22 Maret, bahkan juga kemarin 27 Mei itu. Terus tadi malam juga masalah penggenapan, ya 2 hari yang lalu. Artinya apa? Mereka itu tidak ada Roh Kudus sama mereka. Jadi jangan percaya kalau mereka ngaku-ngaku, wah tadi malam saya mimpi, tadi malam Roh Kudus berbicara kepada saya, Pak Henry itu tidak benar. Silakan, ya itu lebih mengerikan ya. Engkau tidak mungkin diampuni. Karena apa? Karena engkau saja tidak pernah mengakui dia, tetapi sudah ngaku-ngaku engkau menghina orang diutus. Itu tidak ada lagi pengampunan ya. Jangan dikira itu enak-enak kita saja menuduh-nuduh orang terus tidak ada ini impact-nya ke kita. Wah, jangan dikira begitu. Semua ada impact-nya ke kita. Kalau kita salah mengucapkan, ya seperti tadi saya bilang, saya salah, saya minta ampun. Makanya saya perbaiki. Saya bilang, saya tidak akan mengulangi lagi Adonisua. Semua penggenapanmu akan saya sampaikan kepada mempelaimu dalam bentuk banner atau dalam bentuk apapun ucapan. Itu ya, jadi itu tidak main-main ya. Saya mengakui saya salah. Ya. Karena saya kurang peka. Begitu juga orang di sebelah sana juga harusnya begitu ya. Gembala-gembala sana juga harus mengakui sebenarnya dia salah, tapi ya nggak pernah mengakui. Makanya kita enaknya memiliki kantor pusat di Samaim ya. Gembala agung kita, gembala sinode pusat kita Yiraehat. Jadi itu langsung komunikasi ya. Artinya begini, kalau saya salah langsung ditegur, langsung saya minta ampun. Coba kalau gembala kita di pusat di dunia, itu pasti kan butuh waktu. Pak, ini ada ini enggak? Wah sebentar ya, tanya pusat dulu, tanya gembala pusat. Wah ntar dulu ya, saya doa dulu. Nanti kalau dijawab begini-begini, wah puluhan tahun nggak akan dijawab. Ya, buktinya sekarang nggak dijawab-jawab. Kita bilang perjamuan tiap hari, wah enggak, itu Torah nggak begitu. Wah, berarti nggak dijawab doanya. Ya, karena apa? Karena dia tidak mengerti.
tidak disingkapkan kebenaran ya. Lalu ciri-cirinya ya, orang-orang diutus itu memiliki tanda-tanda dahsyat dari Samain ya. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Semua yang diutus diberi tanda-tanda kuasa dari Samain. Yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang koma dibangkitkan. Ini sudah pernah kita lakukan semua ya. Kalau engkau belum melakukan satu pun ya, engkau jangan mengatakan engkau diutus ya. Karena orang diutus itu memiliki tanda-tanda khusus ya. Dalam Yohanes 14 ayat 12 pun dikatakan bahwa orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, seperti tadi ya. Banyak orang mungkin kayak dulu kan yang mati dibangkitkan ya. Artinya ketika Lazarus sudah dikubur itu dibangkitkan ya. Makanya Adonisio mengatakan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Termasuk orang yang kepalanya hancur, badannya hancur, kepalanya pecah. Ya, itu di dunia manapun tidak ada orang yang dalam kurang dari 1 kali 24 jam utuh. Ya seperti main sulap gitu ya. Kan ada main sulap tuh. Ada misalnya masukin peti terus dipotong dia. Terus tiba-tiba disambungkan lagi petinya, dia bangkit ya, utuh lagi. Jadi seolah-olah sulap gitu ya. Tidak ya. Tidak ya, seperti itu tidak ya. Tidak sulap gitu ya. Tapi itu nyata ya. Dan itu disaksikan banyak orang ya. Keluarga besar menyaksikan itu ya. Jadi bukan cuma saya ngomong, tidak ya. Makanya saya bilang, hai kau ibu ya, kau bertobat ya. Begitu juga kau bapak ya, kau bertobat. Kalau engkau ingin diselamatkan, kau bertobat ya. Jangan sampai engkau dibinasakan ya. Kasihan ya. Kalau engkau dibinasakan ya, engkau mati kekal ya. Mati kekal. Ya, silahkan. Mau beribadah kemanapun engkau, tidak mungkin engkau diselamatkan. Ya, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak minta ampun kepada YHWH ya. Itu ya yang harus engkau pahami ya. Lalu dikatakan tanda-tanda yang dahsyat ya. Yang percaya dan dibaptis diselamatkan ya, yang tidak percaya akan dihukum. Ini tadi ya, bicara pentahiran ya. Kita itu melakukan pentahiran karena itu yang diberitahu kepada saya, supaya saya melakukan apa yang sudah pernah saya lakukan. Makanya Adonisio mengatakan, aku berkenan selama ini dengan apa yang kau sudah lakukan. Lalu mengusir roh-roh jahat ya. Ini dulu saya sering melakukan pelayanan pelepasan ya. Termasuk juga seperti yang saya tadi sampaikan, saya juga mau disantet gitu ya, nggak bisa ya, nggak bisa. Ada orang mencoba-coba santet dengan 10 penjuru kekuatan ya, tidak bisa ya. Lalu juga ini berbicara dalam bahasa baru ya, ini banyak orang menyalahartikan ya. Bahasa baru itu bukan berarti berbahasa roh, tidak ya, tetapi berbahasa baru itu adalah pengertian-pengertian baru, penyingkapan-penyingkapan baru, rahasia-rahasia Samain. Ini lebih mengarah ke situ ya, bukan mengarah ke bahasa roh ya, bukan ya, tapi mengarah ke penyingkapan. Lalu memegang ular, meminum sesuatu yang mematikan, tidak mencelakai mereka ya. Ini tadi saya sampaikan ya, saya pernah dipatuk ular berbisa, diserang ribuan tahun ya, tapi itu tidak bisa mencelakai saya ya. Bahkan ya, kalau kata orang, karena sudah ini serang 5 tahun tubuh saya dan rambut, harusnya saya itu gembung katanya. Badan saya itu gembung, ya, tapi tidak ada. Normal-normal saja. Meskipun waktu ini sakit. Karena bisanya itu ada yang berjalan di sini. Saya melihat sendiri bisa itu jalan. Dia punya sengat itu jalan di kulit saya. Ya, jalan terus masuk ke dalam. Saya udah nggak bisa ngambil bisanya karena udah masuk ke dalam. Jadi ngeri sebenarnya. Ya kalau orang disantet dengan racun ya, melalui binatang ya, ular, kalajengking, tawon ya, itu mematikan ya. Itu hanya dengan kuasa dari Bapak Yahweh, hanya kuasa dari Adonisio yang bisa menghancurkan bisa-bisa itu. Makanya waktu saya diserang itu ya, begitu saya urapi tubuh saya dengan minyak kudus ya, itu langsung saya usir semua racun-racun itu. Saya muntah ya, muntah sampai 5 kali dan itu keluar hitam ya, jadi racunnya keluar ya, hitam dari perut saya keluar. Begitu keluar ya sudah, saya normal lagi ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Begitu juga waktu saya melayani pengikut Nyi Roro Kidul ya, semua sudah kita lakukan ya,
Adonisua sudah sampaikan. Makanya kenapa dia meminta saya, kenapa dia tidak mau meminta orang-orang penyembah Bapa Yahweh yang sudah saya sebutkan namanya. Karena apa? Karena mereka belum mengalami seperti yang saya alami ya. Lalu menumpangkan tangan orang atas orang sakit, maka mereka sembuh dan lain-lain. Lalu ini ya, orang yang diutus pasti diberitahukan sesuatu untuk disampaikan kepada manusia ya, kepada orang sekitarnya. Saya diberi tugas untuk berteriak, membangunkan mempelai kudusnya untuk menyambut kedatangan Adonisua Mesia saat rapture ya. Rapture bicara diangkat hidup-hidup ke surga samain tanpa mengalami kematian. Berteriak itu mengandung arti memperingatkan atau mempersiapkan diri atau berjaga-jaga atau mawas diri. Itu arti berteriak ya. Jadi itulah arti dari utusan ya. Bapak Ibu mempelai Adonisua Mesia maupun yang mendengarkannya, supaya engkau mengerti, engkau bisa melihat gembalamu atau pimpinan rohanimu, benar nggak dia diutus ya. Jadi gampang sebenarnya ya mengujinya ya. Salah satunya menguji dengan Roh Kudus. Kalau mereka saja tidak percaya Adonisua Mesia sudah menggenapi semuanya, itu sebenarnya bohong besar ya. Itu tidak pernah diutus. Tapi dia mengatakan dia diutus, masih diikutin juga, silakan ya. Keselamatan pilihan masing-masing ya. Makanya saya bilang saya tidak bisa memanggil mereka Tuhan Yesus, saya bilang engkaulah yang memanggil mereka. Makanya sebagian dari mempelai-mempelai di YYH Ministry ini dipanggil ya oleh Adonisua Mesia secara langsung ya. Bukan saya yang manggil ya. Karena saya tidak mampu memanggil ya. Karena Adonisua berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Jadi kita itu dipilih ya oleh Adonisua, bukan kita yang memilih ya. Jadi banyak orang mengatakan, waduh, Pak, saya bisa perjamuan sendiri. Saya puasa 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Saya puasa 40 hari 40 malam. Ya, saya puasa begini, puasa begitu dan sebagainya. Makanya seperti saya sampaikan, seperti disampaikan oleh Paulus ya. Dia itu orang Yahudi yang benar-benar melakukan semua perintah Taurat. Ya. Tidak bercacat, tidak bercela. Sebenarnya kalau mau gagah-gagahan, ya saya itu pernah berpuasa itu 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Tidak makan, ya, hanya minum air putih. Jadi jangan engkau mengklaim engkau lebih hebat, tidak ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jangan, oh Pak saya begini. Saya tidak perlu mendengar apa yang kau ucapkan. Masalah puasa, masalah engkau perjamuan tiap hari sendiri-sendiri ya. Artinya kita boleh ya perjamuan setiap hari sendiri-sendiri kalau tidak bisa bergabung bersama-sama ya. Tetapi maksud saya di luar dari kita ya. Di luar dari YYH Ministry, engkau itu siapa ya? Engkau itu diutus juga tidak. Gembalamu siapa yang diutus? Kalau memang engkau memiliki gembala ya, itu ya yang harus diperhatikan ya. Jadi tidak semua orang perjamuan setiap hari itu adalah mempelainya, tidak ya. Hanya orang-orang yang diutus ya, yang gembalanya diutus, gembala cabang yang diutus ya. Itu tadi ya mengenai orang yang diutus ya. Lalu ini saya bikin dalam diagram ya. Orang-orang diutus itu diperlengkapi dengan ya dia diutus ya. Diutus itu maksudnya secara langsung disampaikan ya oleh YYH Ehad ya. Lalu dia memiliki kuasa dahsyat ya. Lalu dia dapat menyingkapkan rahasia-rahasia samaim yang disampaikan. Lalu mengenai baptisan keselamatan, ilham meterai Roh Kudus, lalu kuasa mujizat, terus mengalahkan maut, dan Ehad ya, menyatu dengan YYH Ehad. Lalu berjaga-jaga, dan yang terakhir diperlengkapi dalam menyambut kedatangan Adonisua ya. Ini yang saya selalu sampaikan ya. Jadi sekali lagi kepada yang mendengar ya, kalau engkau telingamu panas ya, atau mungkin gembalamu panas ya, jangan engkau mengucapkan sesuatu yang bukan bagianmu. Karena seperti saya sampaikan tadi,
Ketika kita sudah mulai menghina orang, apalagi menghina orang yang diutus, ya, itu susah diselamatkan, ya, susah, ya, nggak gampang ya, nggak gampang ya. Sekali lagi, sekalipun kau sudah pernah ditahirkan ya, karena seperti yang pernah saya sampaikan, kalau nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan, tetapi kita menghina yang membawa kita untuk mencatat nama kita dalam kitab kehidupan, maka nama itu bisa dihapus. Ya, makanya Adonisua mengatakan, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Apa artinya? Berarti dia bisa menghapus nama kita dari kitab kehidupan. Ya, jangan main-main ya. Jangan kau, wah Pak Henry kan sudah mentahirkan saya, nama saya sudah dicatat. Iya, waktu itu namamu dicatat, tapi ketika kau keluar dan bahkan kau menghina saya, itu sudah dihapus. Ya, saya sampaikan itu sudah dihapus dan sulit lagi mencatatnya. Kenapa? Karena kau masih memiliki hati yang bengkok ya, hati-hati ya. Karena orang biasanya gitu, hatinya itu bengkok ya. Saya tidak tahu ya sebengkok apa hatimu ya, yang tahu hanya YYHEH ya, Bapak Yahweh, Yesua, Hamasya Ruach Kodes yang tahu sejauh mana hatimu bengkok ya. Lalu kesimpulan adalah dalam sejarah keselamatan manusia di dunia ini, sejak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, Elohim atau YHWH selalu mengutus para nabi di zamannya ya. Setiap nabi adalah setiap generasi. Kemudian para rasul di zaman rasul dan juga para mempelai kudusnya di zaman akhir ya. Zaman terakhir sebelum kerajaan damai 1000 tahun ya. Jadi kita di zaman akhir kita mempelai kudusnya yang diutus ya sebelum masuk ke kerajaan 1000 tahun, dan itu sangat sedikit ya. Kita tidak bicara miliaran, tidak bicara jutaan, bahkan tidak bicara ribuan, kita hanya bicara order ratusan orang dari seluruh dunia. Karena mempelainya itu hanya dari orang Indonesia yang menggenapinya ya, dan orang-orang yang berafiliasi dengan orang dari Indonesia. Jadi tidak ada mempelai itu dari luar Indonesia yang diutus, tidak ada ya. Saya sampaikan tidak ada ya. Karena itulah saya diminta ya untuk berteriak membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach. Saya belum pernah dengar ya dari negara manapun ya, dari dunia manapun mereka diutus seperti itu, tidak ada ya. Apalagi sesembahannya beda ya, tidak ada. Dan saya tidak pernah menyamakan diri saya seperti Adonai Yeshua Mashiach, tidak ya. Kalau kau menganggap seperti itu, hati-hati ya. Berarti kau sendiri yang menyimpulkan ya. Saya tidak pernah, justru Mesias palsu yang di sana itulah yang mengatakan saya adalah Mesias yang akan datang. Ya, pernah dengar ya? Itu berarti dia berani ya. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Dan saya tidak berani karena saya bukan seperti Adonis Wahamasia, tidak ya. Seujung rambut atau setitik satu iota pun saya tidak seperti Adonis Wah, tidak ya. Tapi dia yang meminta saya untuk berteriak membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangannya. Ya, itu tadi ya. Lalu orang yang diutus diperlengkapi dengan kuasa keselamatan untuk memeteraikan orang pilihannya di dalam kerajaan Samaim. Ini dalam kitab kehidupan. Lalu diperlengkapi dengan kuasa dahsyat dari surga, dari Samaim, membangkitkan orang mati, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang koma dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, dan lain-lain. Kuasa mengusir roh-roh jahat ya, ke-8, dan tidak mengalami celaka sekalipun memegang ular, meminum sesuatu yang mematikan, dan lain-lain. Disingkapkannya rahasia-rahasia kerajaan Samaim, lalu diutus untuk mempersiapkan orang-orang pilihannya atau mempelai kudusnya Adonai Yeshua Hamasya untuk siap menyambut kedatangannya pada saat rapture ya, pada saat kita diangkat ke Samaim ya, tanpa mengalami kematian ya.
Ini selalu saya sampaikan di setiap ibadah kita, setiap malam ya. Saya selalu mengingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh ya, jangan main-main lagi ya, karena waktunya sudah sangat dekat ya. Mungkin kita berbicara, itu kan Pak Henry doang yang ngomong. Saya belum pernah mendengar. Ada ya, saya sering mendengar begitu ya. Dulu ada orang yang mau masuk ke kita, dia bilang begini, Pak, kalau perjamuan tiap hari, nanti ya, saya tunggu dulu Adoniswa berbicara kepada saya, baru saya perjamuan tiap hari. Bayangkan itu, ada orang yang berani ngomong begitu. Padahal dia bukan siapa-siapa. Boro-boro diutus, hidupnya juga pas-pasan. Ya, artinya ini orang sombongnya minta ampun. Kecuali dia konglomerat ya. Kalau dia konglomerat triliuner, lain cerita lah ya mungkin ya. Ini sudah orang biasa, tapi sudah bicara seperti itu. Nanti Pak ya, kalau saya sudah diberi penglihatan, kalau saya sudah diberi mimpi, baru saya perjamuan tiap hari. Wah, sombong itu. Ya, bukan siapa-siapa, tapi sombongnya seperti itu. Itulah kita manusia ya. Istilahnya begini, sudah miskin, ya, tidak punya apa-apa, sombong, dilempar ke lautan api, baru teriak-teriak nanti. Tapi sudah terlambat. Ya, tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya. Makanya dari sekarang saya mengatakan ya, jangan sampai terlambat. Masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada Sabatmu yang indah ini. Kami beribadah, kami memuji, menyembah, memuliakan Kau dalam roh dan kebenaran. Dan juga kami ucap syukur Bapa Yahweh, kami sudah mendengar dafar Elohim, dafar Adonai Yeshua Mashiach. Dan biarlah dafarmu senantiasa dimeteraikan dalam roh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, nama Ruach Kodes, senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami, dan juga di dalam ibadah kami, khususnya ibadah sabat kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Kau Adonai Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua Mashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Yerha Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Adonai Yeshua Mashiach, terima kasih Ruach Kodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Ya, silakan.